Newcastle memastikan lolos ke Champions League setelah berhasil menempatkan diri di posisi 5 klasemen Liga Inggris. Newcastle menunjukkan konsisten dalam 4 tahun terakhir ini bersaing dengan tim-tim besar. Eddie Howe sang manajer mulai menyulap Newcastle menjadi tim yang perlu diwaspadai sekarang. Newcastle berhasil mengalahkan Liverpool di Piala Carabao Cup dengan skor 2-1. Fleksibilitas taktik Eddie Howe membuat Newcastle mampu beradaptasi di setiap permainan. Eddie Howe menekankan permainan cepat saat menyerang dengan memanfaatkan celah tumpang tinggi pemainnya. Newcastle cukup rentan dalam bertahan karena sering melakukan pressure tinggi ke depan, sehingga ketika terkena serangan balik hanya menyisihkan sedikit pemain di belakang. Namun memasuki pertengahan musim 2024, pertahanan Newcastle berubah menjadi sangat solid. Mereka lebih menekankan medium block pertahanan daripada pressing terus-menerus. Newcastle sering menggunakan formasi 4-1-2-1 dan 4-3-3-nya. Ketika menyerang, formasi ini bisa menjadi 3-1-2-1 dan 2-2-4-3. Sedangkan untuk bertahan, Newcastle bisa menjadi 4-5-1 yang solid. Kepintaran Eddie Howe inilah yang membuat Newcastle tetap konsisten dari musim ke musim. Dan baru-baru ini Eddie Howe mencoba formasi dengan 5 back-nya. Perlu kita pantau sejauh apa Newcastle di musim depan. Lalu bagaimana jadinya jika taktik Newcastle Eddie Howe diterapkan di FM24 Mobile? Stay tune ya. Hey everyone, kaum perubahan, selamat datang kembali di FM24 Mobile. Kali ini aku akan mencoba taktik Newcastle United asuhan Eddie Howe. Taktik ini juga salah satu request di komunitas. Terima kasih yang udah polling. Eddie Howe bersama Newcastle dalam 3 musim ini sangat cukup konsisten, bahkan kembali lagi masuk ke Liga Champion. Kita masuk di taktik, Eddie Howe sering menggunakan formasi 4-1-2-3 atau 4-3-3. Kita masuk di role pemain, aku gunakan Nick Pope sebagai goalkeeper. Aku ingin Pope lebih fokus mengamankan penjaga gawang daripada build up. Karena Newcastle jarang melakukan build up dalam transisi menyerang, Pope juga tidak sering menjadi tumpuan dalam build up di belakang nantinya. Untuk lini bertahan, aku gunakan Burn dan Fabian Schär sebagai central defender dan ball playing defender. Newcastle sering memainkan peran backnya untuk melakukan passing-passing ke depan secara langsung, ketika lini depan mengumpul di tengah. Jadi aku gunakan Schär sebagai ball playing defender. Peran ini akan mengirim umpan-umpan ke semua sektor, dan sesekali umpan jauh ke depannya. Sedangkan Burn akan lebih fokus dalam duel udara, tackle, dan pertahanan nantinya. Kalian juga bisa gunakan keduanya sebagai central defender jika fokus dalam bertahan. Lalu untuk kedua back sayap, aku gunakan Tapir dan Livramento sebagai fullback dan wingback. Newcastle sering memanfaatkan kelebihan beban atau tumbang tindih pada sayapnya. Seperti sektor kiri, back sayap yang overlap ke depan. Sedangkan sisi kanan lebih menunggu situasi permainan. Jadi aku putuskan Livramento lebih aktif membantu serangan dan Tapir lebih fleksibel ke umpan-umpan crossing dari sayap atau terkadang sesekali overlap untuk membantu serangan. Kedua back sayap ini akan menjadi tumpuan dalam menyerang, bekerja sama dengan winger dan gelandang, mengirim dan membuka ruang untuk menciptakan gol ya. Kalau kita masuk di lini tengah ini akan menjadi kunci permainan dalam bertahan maupun menyerang. Aku gunakan 3 gelandang sejajar. Aku gunakan Tonali sebagai ball winning midfielder, Joelinton sebagai box to box dan Gimenez sebagai advance playmaker. Di Newcastle, peran Tonali sangat penting. Saat bertahan, Tonali akan aktif mengover dan pressure ke gelandang yang tidak terjaga, bahkan pressure ke depan juga untuk merebut bola. Sedangkan saat menyerang, Tonali juga mulai maju ke depan perlahan mengikuti ritme permainan. Hal ini yang membuat Tonali mendapatkan beberapa peluang menembak dari jarak jauh. Peran ini sangat sulit aku terapkan antara menggunakan ball winning midfielder atau central midfielder. Jadi aku putuskan menggunakan ball winning midfielder untuk lebih agresif bertahan saja. Kalian juga bisa gunakan central midfielder untuk lebih berkreasi dalam kreativitas serangan di tengah. Lalu untuk Joelinton sebagai box to box ini akan maju mengisi ruang di depan, menjadi opsi umpan oleh back sayap maupun winger nantinya. Peran ini juga akan melakukan tembakan dari luar kotak penalti saat ada peluang. Di Newcastle, Joelinton sering maju mengisi pos depan, bekerja sama dengan Gordon untuk umpan-umpan terobosan, dan saat bertahan, perannya akan membantu dalam perebutan bola di tengah. Aku rasa box to box akan cocok di taktik ini ya. Lalu untuk Gimenez, aku gunakan advance playmaker karena aku butuh gelandang kreator serangan di depan. Gimenez akan menjadi jembatan lini depan, tengah, dan sektor sayap. Kita butuh umpan-umpan jitunya dan pergerakan di half space dalam mencari ruang kosong. Di Newcastle, Gimenez menjadi kreator serangan, memberi umpan-umpan kunci penting dalam proses terjadinya gol ya. Di lini tengah ini sangat solid dalam menyerang maupun bertahan nantinya.
Aku juga membuat beberapa alternatif taktik perubahan lini tengah ini. Kapan waktunya kalian harus menggunakan roll untuk lebih bertahan, untuk membuka ruang, kapan waktunya menarik mundur Tonali lebih ke belakang, atau kapan waktunya menyerang secara efektif. Tentunya aku upload di video khusus membership ya, kalian bisa kunjungi videonya dan berlangganan. Lanjut, kita masuk di lini depan. Aku gunakan Gordon sebagai inside forward, Murphy sebagai inverted winger, dan Isak sebagai poacher. Gordon sebagai inside forward akan sering melakukan cut inside ke area atau dalam kotak penalti, sehingga memberi space juga untuk back sayap masuk. Aku gunakan kombinasi ini karena Newcastle back sayapnya sering terlihat overlap, dan Gordon lebih mencoba penetrasi, baik menggiring maupun mengumpan menciptakan peluang. Peran ini akan menjadi eksekutor menciptakan gol dari sisi kiri. Gordon di Newcastle sangat agresif dalam menggiring, memecah pertahanan lawan, sering masuk cut inside dan mengirim umpan, jadi aku gunakan inside forward. Sedangkan sisi kanan aku gunakan inverted winger untuk mengisi space tengah yang masih cukup ada ruang, karena Guimaraes lebih akan maju ke tengah ke area ini. Sisi ruang kosong di kanan akan dimanfaatkan oleh back sayap Tapir yang terkadang juga overlap, namun lebih fokus bertahan menjaga serangan balik. Posisi Murphy akan sering di tengah sebagai support Isak dengan umpan-umpannya. Sisi kanan akan dimanfaatkan Tapir dengan mengirim umpan crossing ke depan. Kita butuh suplai umpan dari area sayap kanan, jadi aku putuskan gunakan inverted winger dan fullback untuk support ke striker nantinya. Di Newcastle, Murphy sangat sering mengirim umpan crossing pendek ke Isak, jadi kombinasinya aku rasakan cocok ya. Sedangkan Isak sebagai poacher akan lebih fokus menempel back lawan saat menyerang maupun bertahan, mencari ruang kosong untuk menerima umpan terobosan. Newcastle juga sering menempatkan Isak sebagai striker pantulan, jadi kalian juga bisa gunakan complete forward untuk melengkapi lini depan. Aku pilih poacher karena ingin fokus pada posisinya dengan menerima umpan terobosan dan crossing pendek, lalu melakukan dribble melewati atau mengocek back lawan dan menembak. Posisi ini juga aku butuhkan karena poacher saat bertahan akan tetap menempel back lawan. Hal ini aku manfaatkan ketika melakukan serangan balik dengan langsung umpan ke Isak yang siap menerima bola ya. Kerja sama taktik ini saat menyerang, kedua back tetap stay, back kiri akan langsung naik setengah lapangan, sedangkan back kanan perlahan naik menyesuaikan permainan. Lini tengah, Tonali akan di tengah, turun sedikit lalu mulai mendistribusikan ke gelandang kreator yang lebih maju. Guimaraes menjadi gelandang kreatif yang siap memberi umpan-umpan jitu ke lini serang. Sedangkan Joelinton naik mengisi space tengah ke sayap untuk umpan-umpan pantulan ke Gordon dan Livramento yang overlap. Sisi kiri akan terisi 3 pemain. Gordon bisa melebar dan mulai cut inside baik saat menggiring atau mencari ruang dengan memberi space Livramento. Sisi kanan Murphy dan Tapir lebih aktif di tengah space half lawan, akan sebagai support umpan-umpan, sedangkan Isak akan fokus mencari ruang menciptakan gol ya. Set 2-1-4-3 terbentuk di sini. Umpan-umpan terobosan, permainan 1-2 akan tercipta, dan tendangan-tendangan jarak jauh dari gelandang juga sebagai peluang gol setiap permainan nantinya. Kita masuk di instruksi tim. Mentality aku gunakan menyerang, kedalaman di balance, tempo di cepat, dan creative rhythm di balance. Kalian juga bisa gunakan kontrol maupun balance juga, sesuaikan saja nanti dengan lawan yang dihadapi. Mental menyerang ini akan membuat para pemain aktif berusaha terus menyerang. Tempo di cepat menjadi adalah Newcastle di setiap laganya. Mereka menggunakan tempo cepat dalam menyerang, tidak banyak utak-atik di belakang maupun di lini tengah ya. Jadi aku pilih tempo ini. Untuk kreativitas di balance, aku ingin mereka bisa disiplin dan bisa berkreasi nantinya dalam menyerang maupun bertahan. Jadi akan cukup seimbang menurut aku. Kita masuk di instruksi bertahan. Aku gunakan kedalaman di balance, closing down di balance, tackle di normal, jebakan offset dan bang waktu aku matikan. Saat bertahan ini aku cukup dilema menerapkannya. Kita tahu Newcastle terkenal dengan garis tinggi dan pressure-nya. Namun sekarang berubah menjadi medium block dan tidak melakukan pressure secara aktif. Lebih cukup menunggu dan akan melakukan pressure sesuai situasi permainan. Jadi aku putuskan untuk merubah garis pertahanan di balance saja, yang akan membuat para pemain lebih di belakang, namun perlahan akan naik mengikuti posisi lawannya. Closing down di balance juga aku pilih agar lebih fokus pressure di area sendiri, meski kadang pressure ke depan juga. Aku rasa akan cukup cocok gaya bertahan ini di Newcastle. Newcastle memang fleksibel dalam bertahan, jadi nanti kalian bisa sesuaikan saja garis tinggi dan garis pertahanan saat menghadapi lawan berat maupun kecil ya. Saat bertahan, Newcastle sering menjadi 4-5-1, di mana area tengah sejajar dan rapat menutup pergerakan aliran bola lawan, baik di sayap maupun tengah. Namun di taktik ini area sayap winger akan sering ngepres ke depan. Kita masuk di instruksi menyerang, aku gunakan filter di early cross dan run at defense. Passing fokus di mix, gaya passing di pendek dan bola distribusi di pendek.
Newcastle sering menggunakan permainan tumpang tindih dalam transisi menyerang atau mencoba memenangkan jumlah pemain saat menyerang, baik di sektor sayap maupun tengah. Namun juga sering melakukan umpan-umpan crossing cepat dari sayap. Jadi aku putuskan gunakan early cross. Kalian juga bisa gunakan look for overlap jika lebih fokus ingin menyerang dari sayap. Sedangkan run and defend akan memaksa gelandang mulai maju ke depan membawa bola untuk mengisi ruang tengah sehingga akan menang jumlah ya. Tentunya risiko bisa terebut ya. Newcastle juga sering memaksa gelandangnya berlari melewati lini tengah sampai half space pertahanan lawan. Newcastle juga sering mengirim umpan-umpan crossing pendeknya. Jadi aku rasa final third ini akan cocok diterapkan. Untuk set piece, aku tidak buat. Kalian bisa kunjungi set piece taktik di derby. Di situ masih menjadi set piece efektif yang pernah aku buat. Ini adalah hasil liga, top skor, dan assist dalam 2 musim. Di musim pertama posisi 5 besar, top skor dipegang oleh Isak meski tidak banyak gol. Musim kedua kehadiran Tonali cukup efektif di tengah, posisi 3 besar klasemen Liga Inggris, dan menjuari beberapa piala bergengsi seperti UEFA Champions dan Piala Super. Top skor masih tetap dipegang oleh Isak ya, dan ini adalah hasil asisnya. Oke, itu saja video dari aku, semoga kalian suka. Tentunya taktik ini tidak sepenuhnya sempurna sama seperti di aslinya. Jadi tolong koreksi ya teman-teman. Untuk video alternatif taktik hanya diupload di forum membership. Terima kasih yang sudah join langganannya teman-teman. Tinggalkan komentar apakah taktik ini cocok di tim kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye, Henan Gaming.